Aura rezeki weton pon terlalu kuat. Orang sekitar ikut makmur. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang kehadirannya saja seolah membawa keberuntungan bagi orang lain? Begitu dia datang, dagangan jadi laris, atau masalah keuangan tiba-tiba menemukan jalan keluar. Dalam primbon Jawa, ini bukan kebetulan. Ada satu golongan weton, yaitu weton pon, yang memiliki cakra dasar langit dengan pancaran aura rezeki yang terlalu kuat hingga meluber ke orang-orang di sekelilingnya. Apakah Anda salah satu pemilik weton pon yang menjadi magnet uang berjalan? Mari kita bedah rahasianya. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini. Wadah kita belajar kearifan lokal dan rahasia langit melalui primbon Jawa. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan ramalan serta tips menarik seputar kejayaan hidup. Mari kita mulai. Karakteristik pon, sang pemegang cakra dasar langit. Dalam kosmologi Jawa yang tertuang dalam kitab Primbon Betal Jemur ada makna, pasaran pon bukanlah sekadar penanda hari dalam siklus pancawara. Pon adalah sebuah entitas energi yang sangat vital. Secara metafisika, pon merupakan pemegang segel dari cakra dasar langit. Mengapa disebut dasar? Karena disinilah letak pondasi segala bentuk perwujudan materi dan kemantapan hidup di dunia fana. 1. Simbolisme elemen logam dan arah barat. Pasaran pon berkuasa di arah barat dan berelemen logam. Dalam filsafat sedulur papat limo pancer, arah barat sering diasosiasikan dengan matahari yang terbenam, sebuah momen di mana energi alam mulai memadat dan mengkristal. Logam melambangkan kekerasan hati, ketegasan, sekaligus kemurnian. Pemilik weton pon ibarat sebuah emas batangan. Mereka memiliki nilai yang tinggi, stabil, dan tidak mudah terkorosi oleh pengaruh lingkungan yang buruk. Jika pasaran lain mungkin seperti air yang mengikuti wadah, atau api yang berkobar namun cepat padam, pon adalah batu karang yang menyimpan urat emas di dalamnya. 2. Karakter, sang pemimpin yang tenang. Orang yang lahir pada pasaran pon umumnya memiliki pembawaan yang tenang, namun memiliki wibawa yang sangat besar. Mereka tidak perlu berteriak untuk didengar, dan tidak perlu pamer untuk disegani. Kekuatan mereka terletak pada psikis yang tangguh. Mereka adalah tipe pemikir yang taktis. Sebelum melangkah, seorang pon sudah menghitung risikonya secara matang. Inilah alasan mengapa rezeki mereka jarang sekali goyah. Mereka membangun kekayaan bukan di atas pasir, melainkan di atas fondasi perencanaan yang sangat disiplin. 3. Hubungan cakra dasar dengan realitas rezeki. Cakra dasar dalam tubuh manusia, Muladhara, bertanggung jawab atas insting bertahan hidup, keamanan finansial, dan keterikatan dengan bumi. Karena pon memegang cakra dasar langit, mereka memiliki kemampuan alami untuk memanifestasikan ide menjadi uang atau aset nyata. Mereka dianugerahi insting bisnis yang tajam. Jika orang lain hanya melihat sebuah lahan kosong, seorang pon sudah bisa membayangkan gedung atau usaha apa yang akan berdiri di sana. Kemampuan, nandur, atau menanam benih rezeki inilah yang membuat mereka jarang mengalami kemiskinan yang absolut. 4. Karakteristik spiritual, teguh dan berprinsip. Secara spiritual, pasaran pon memiliki watak yang sangat teguh pada prinsip. Mereka sulit dipengaruhi jika sudah memiliki keyakinan. Namun, keteguhan ini seringkali disalahartikan sebagai sifat kaku. Padahal, kekakuan itu adalah bentuk proteksi agar aura rezeki mereka tidak bocor. Dalam ilmu Titen, disebutkan bahwa mereka yang lahir di bawah naungan pon memiliki pendamping gaib yang cenderung bersifat menjaga dan melindungi, sehingga wajar jika orang-orang pon seringkali selamat dari mara bahaya finansial yang fatal. 5. Sisi magnetisme pon. Yang paling unik dari pembahasan ini adalah pemahaman bahwa energi pon itu bersifat sentripetal, menarik ke pusat. Namun, karena kapasitas, wadah, rezeki mereka yang sangat besar, energi tersebut seringkali meluap keluar. Inilah awal mula mengapa orang di sekitar mereka ikut makmur. Seorang pon adalah poro, atau pusat dari sebuah roda kehidupan. Tanpa kehadiran mereka, roda ekonomi dalam sebuah keluarga atau organisasi seringkali terasa goyah dan tidak seimbang. Dengan memahami karakteristik dasar ini, kita menyadari bahwa kekuatan weton pon bukan terletak pada keberuntungan semata, melainkan pada kemantapan jiwa dan kekuatan elemen logam yang mereka bawa sejak lahir.
Mereka adalah arsitek nasib yang berjalan di atas bumi dengan restu dari langit. Mengapa aura rezekinya disebut meluber? Dalam ilmu metafisika Jawa, setiap manusia dibekali dengan wadah rezeki atau dompo. Namun, weton pon memiliki keistimewaan yang jarang dimiliki pasaran lain. Jika sebagian besar weton memiliki aura rezeki yang bersifat inward, menyerap untuk diri sendiri, maka aura pon bersifat radiant atau memancar. Inilah fenomena yang dalam istilah primbon sering disebut sebagai rezeki yang meluber atau melampaui batas wadahnya sendiri. Satu filosofi cahaya di tengah kegelapan. Mari kita analogikan aura weton pon seperti sebuah lampu minyak di tengah ruangan yang gelap gulita. Lampu tersebut tidak hanya menerangi dirinya sendiri agar tetap terlihat, tetapi cahayanya menembus kegelapan hingga ke sudut-sudut terjauh ruangan. Orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut, keluarga, pasangan, sahabat, hingga karyawan, bisa ikut melihat jalan dan menghindari rintangan berkat cahaya dari si pemilik weton pon. Inilah alasan mengapa keberadaan mereka sering dianggap sebagai jimat hidup dalam lingkaran sosialnya. Dua mekanisme, tular rezeki, contagios fortunae. Mengapa orang sekitar bisa ikut makmur? Secara energi, pemilik weton pon memiliki frekuensi yang sangat stabil dan dominan. Dalam hukum resonansi, energi yang lebih kuat akan memengaruhi energi yang lebih lemah. Ketika seseorang yang memiliki masalah keuangan atau nasib buruk berdekatan dengan pemilik weton pon yang auranya sedang memuncak, maka frekuensi negatif orang tersebut perlahan-lahan akan terseret naik mengikuti stabilitas energi si pon. Secara nyata, ini sering terwujud dalam bentuk ide bisnis yang tiba-tiba muncul saat mengobrol dengan si pon, atau kontrak kerja yang tiba-tiba gol setelah si pon ikut serta dalam pertemuan tersebut. 3 efek pancuran kapit sendang. Dalam beberapa literatur kuno, aura pon yang terlalu kuat menciptakan efek pancuran kapit sendang. Artinya, rezeki yang datang kepada mereka bukan hanya berupa harta benda untuk pribadi, melainkan aliran peluang yang terus-menerus mengalir. Karena elemen logam, pon, adalah penghantar listrik dan panas yang paling baik, maka mereka juga menjadi penghantar rezeki yang paling efisien. Mereka menjadi perantara bagi alam semesta untuk mendistribusikan kemakmuran. Oleh karena itu, jangan heran jika seorang suami yang memiliki istri weton pon tiba-tiba karirnya melonjak tajam setelah menikah, atau seorang pengusaha yang merekrut tangan kanan berweton pon melihat perusahaannya berkembang pesat. 4 tekanan energi yang mencari celah. Karena cakra dasar langit yang mereka pegang terus-menerus memproduksi energi manifestasi. Seringkali, wadah, fisik si pemilik weton tidak sanggup menampung semuanya sekaligus. Energi yang berlebih ini kemudian mencari celah untuk keluar. Celah tersebut adalah orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dan spiritual dengan mereka. Semakin sayang dan tulus seorang pon kepada seseorang, maka semakin besar saluran aura rezeki yang terbuka menuju orang tersebut. Inilah yang disebut sebagai rezeki pengasihan yang berbuah materi. 5 magnetisme yang tak terelakkan. Melubernya aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dibuat-buat. Ini adalah pancaran alami dari kemandirian dan keteguhan jiwa mereka. Orang-orang di sekitar pemilik weton pon seringkali merasa nyaman dan aman secara finansial hanya dengan berada di dekat mereka. Ada rasa optimisme yang menular. Magnetisme inilah yang membuat peluang-peluang emas seolah mengejar si pon, dan siapapun yang sedang berdiri di sampingnya akan ikut terkena imbas keberuntungan tersebut. Dengan memahami pembahasan ini, kita belajar bahwa memiliki weton pon adalah sebuah tanggung jawab besar. Anda bukan hanya penerima berkat, melainkan saluran berkat. Kekuatan Anda terletak pada seberapa banyak orang yang bisa ikut berteduh di bawah naungan aura Anda. Daftar weton pon yang paling berpengaruh. Meskipun semua yang lahir pada pasaran pon memiliki dasar aura logam yang kuat, namun ketika bertemu dengan hari-hari tertentu, saptawara, pancaran energi tersebut mengalami spesialisasi yang berbeda-beda. Dalam primbon Jawa, kombinasi antara angka neptuhari dan pasaran akan menciptakan takdir unik yang menentukan ke arah mana aura rezeki tersebut meluber. Berikut adalah barisan weton pon yang dianggap sebagai rajanya magnet rezeki. 1 Rabu pon, sang rembulan yang menerangi kegelapan, Neptu 14. Rabu pon adalah salah satu weton yang paling istimewa. Dengan Neptu 14, mereka berada di bawah naungan rembulan. Karakter rezekinya sangat menyejukkan.
Jika ada anggota keluarga yang sedang terlilit hutang atau kesulitan finansial, kehadiran Rabu Pon biasanya menjadi solusi. Mereka memiliki kemampuan untuk menerangi jalan buntu. Aura rezekinya tidak meledak-ledak, namun konsisten dan stabil. Orang di sekitar Rabu Pon akan merasakan kemakmuran dalam bentuk kenyamanan hidup dan kecukupan yang tidak pernah putus. 2 Jumat Pon, lintang Magelut yang penuh strategi, Neptu 13. Jumat Pon memiliki karakter yang sangat unik. Mereka dinaungi oleh lintang Magelut. Dalam urusan mencari kekayaan, mereka adalah petarung yang handal dan perencana yang sangat teliti. Aura rezeki mereka meluber melalui instruksi dan keputusan-keputusan cerdas. Biasanya, orang yang bekerja di bawah naungan Jumat Pon atau menjadi mitra bisnisnya akan ikut kaya karena ketepatan strategi yang mereka buat. Mereka tidak hanya sukses sendiri, tapi mampu menciptakan sistem yang membuat semua orang di dalam timnya ikut makmur. 3 Sabtu Pon, laku banyu, rezeki yang mengalir deras, Neptu 16. Dengan Neptu yang cukup besar, yakni 16, Sabtu Pon digambarkan memiliki watak laku banyu atau seperti air. Sifat air adalah mengalir ke tempat yang rendah dan mengisi setiap celah yang kosong. Inilah weton yang paling dermawan dan paling terasa efek melubernya. Rezeki mereka seringkali datang dari sumber yang tidak terduga dan dalam jumlah yang besar. Karena sifat airnya, mereka sulit melihat orang lain kesusahan. Saat Sabtu Pon memegang uang, maka saudara, teman, dan tetangganya hampir pasti akan ikut merasakan kecipratan rezeki tersebut. 4 Senin Pon, Demang Kaduruan yang mengayomi, Neptu 11. Senin Pon mungkin memiliki Neptu yang lebih kecil dibanding Sabtu Pon. Namun kekuatan mereka ada pada sifat Demang Kaduruan. Ini adalah tipe weton, pengayom. Aura rezeki mereka sangat erat kaitannya dengan jabatan dan kepercayaan orang lain. Semakin tinggi posisi mereka, semakin luas kemakmuran yang mereka tebarkan. Mereka adalah tipe orang yang jika sukses, akan memboyong seluruh keluarganya untuk ikut sukses bersama. Rezekinya bersifat struktural dan membawa martabat bagi orang sekitarnya. 5 Selasa Pon, Sang Awaringin, tempat berteduh para pencari nasib, Neptu 10. Selasa Pon dinaungi oleh Sang Awaringin atau pohon beringin yang besar. Pohon beringin bukan hanya kokoh, tapi memberikan keteduhan. Aura rezeki Selasa Pon seringkali berwujud perlindungan ekonomi. Mereka mungkin tidak selalu memberikan uang tunai, tapi mereka memberikan peluang kerja, modal, atau jaminan bagi orang lain. Di dekat Selasa Pon, orang merasa aman secara finansial karena mereka tahu si Selasa Pon adalah sosok yang bertanggung jawab dan tidak akan membiarkan orang terdekatnya kelaparan. Setiap kombinasi pon ini membawa berkah tersendiri. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa kekuatan aura ini tetap bergantung pada bagaimana si pemilik weton menjaga kebersihan hatinya. Semakin bersih hati seorang pon, maka semakin terang benderang pulalah lampu rezeki yang ia bawa untuk dunia. Fenomena Gendong Indit, membawa rezeki orang lain. Dalam Hazanah Ilmu Primbon Jawa, terdapat sebuah istilah yang sangat sakral bagi para pemilik weton tertentu, yaitu Gendong Indit. Istilah ini bukan sekadar kiasan, melainkan sebuah fenomena metafisika di mana seseorang lahir dengan membawa suratan untuk memikul beban nasib sekaligus mengangkat derajat orang-orang di sekelilingnya. Bagi weton pon, fenomena ini adalah manifestasi nyata dari aura cakra dasar langit yang mereka miliki. 1. Filosofi memikul dan menjinjing berkah. Secara harfiah, gendong berarti membawa di punggung, dan indit berarti membawa di pinggang, seperti membawa bakul. Ini melambangkan kapasitas luar biasa seorang pon dalam memanajemen rezeki. Mereka tidak hanya membawa jatah rezeki untuk dirinya sendiri, tetapi punggung spiritual mereka cukup kuat untuk menggendong nasib anak, istri, orang tua, bahkan saudara-saudaranya. Jika Anda merasa sejak lahirnya seorang anak berweton pon, ekonomi keluarga tiba-tiba membaik secara drastis, itulah tanda nyata fenomena gendong indit sedang bekerja. 2. Menjadi sumbu keberuntungan keluarga. Seringkali terjadi sebuah anomali. Seorang suami yang biasa-biasa saja dalam karir, tiba-tiba mendapatkan promosi besar atau proyek raksasa setelah menikahi wanita berweton pon. Atau sebaliknya, seorang pengusaha yang hampir bangkrut kembali bangkit setelah memiliki tangan kanan berweton pon.
Ini terjadi karena si pemilik weton pon berfungsi sebagai sumbu. Mereka adalah titik pusat di mana energi keberuntungan alam semesta berlabuh. Meskipun secara fisik yang bekerja adalah orang lain, namun, magnet yang menarik peluang tersebut berasal dari aura si pon yang meluber. 3. Beban spiritual sang pembawa berkah. Namun, menjadi sosok gendong indit bukanlah tanpa tantangan. Pemilik weton pon seringkali merasa lelah secara energi karena mereka secara tidak sadar menyerap aura negatif, sengkolo, dari orang sekitarnya dan menetralisirnya menjadi energi rezeki. Mereka adalah penyaring alami. Itulah sebabnya, orang-orang pon seringkali terlihat sangat sibuk atau memiliki beban pikiran yang berat, karena di pundak mereka, kemakmuran banyak orang sedang dipertaruhkan. Jika si pon jatuh sakit atau hatinya terluka, biasanya rezeki orang-orang di sekitarnya pun akan ikut tersendat. 4. Keberuntungan yang menempel pada orang lain. Fenomena ini juga menjelaskan mengapa rekan bisnis atau teman dekat seorang pon seringkali mendapatkan hoki dadakan saat sedang bersama mereka. Aura logam yang murni dari pon mampu mengikis kesialan orang yang berada di dekatnya. Dalam tradisi Jawa, memiliki sahabat atau mitra berweton pon dianggap sebagai anugerah besar. Mereka tidak perlu memberi Anda uang secara langsung. Cukup dengan keberadaan mereka di sisi Anda, jalan rezeki Anda yang tadinya tertutup semak belukar perlahan akan terbuka lebar. 5. Mengaktifkan kekuatan gendong indit. Kekuatan ini akan mencapai puncaknya ketika si pemilik weton pon sudah mencapai tahap ikhlas bakti. Ketika mereka bekerja bukan lagi untuk memperkaya diri sendiri, melainkan dengan niat tulus untuk menyejahterakan orang banyak, maka alam semesta akan mengguyurkan rezeki yang tanpa batas. Semakin besar bakul, indit, yang mereka siapkan untuk orang lain, semakin besar pula gunungan, rezeki yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Melalui pembahasan ini, kita belajar bahwa kemakmuran orang-orang di sekitar Anda bukanlah sebuah kebetulan. Ada doa, ada aura, dan ada beban yang dipikul oleh sosok weton pon yang mungkin selama ini tidak Anda sadari. Pantangan agar aura tidak meredup. Meski weton pon dikaruniai aura logam dan cakra dasar langit yang sangat kuat, bukan berarti cahaya tersebut tidak bisa padam. Ibarat sebuah pedang pusaka yang terbuat dari logam pilihan, jika tidak dirawat dan justru digunakan secara sembarangan, ia akan karatan, tumpul, dan kehilangan kesaktiannya. Dalam ilmu Titen, ada beberapa pantangan keras yang jika dilanggar akan membuat magnet rezeki weton pon tertutup oleh kabut hitam, sengkolo, yang tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga memutus aliran kemakmuran bagi orang-orang di sekitarnya. 1. Kesombongan yang mengeraskan hati. Logam yang terlalu keras, tanpa kelenturan akan mudah patah. Pantangan terbesar bagi weton pon adalah sifat sombong atau takabur. Ketika seorang pon mulai merasa bahwa kesuksesannya adalah murni karena kehebatannya sendiri dan mulai meremehkan orang lain, saat itulah, segel, cakra dasar langitnya akan menutup. Kesombongan menciptakan dinding isolasi energi. Aura yang seharusnya memancar keluar, meluber, justru akan terkurung dan perlahan membusuk di dalam, berubah menjadi nasib buruk. 2. Sifat kikir, pelit, yang menyumbat aliran. Ingatlah filosofi pancuran. Fungsi utama weton pon adalah sebagai penghantar rezeki. Jika seorang pon menjadi kikir dan menutup pintu sedekahnya, maka ia secara otomatis menghentikan siklus energi alam semesta. Dalam primbon, rezeki pon diumpamakan seperti air yang mengalir di atas logam. Jika air itu berhenti mengalir dan menggenang karena ditahan, maka logam tersebut akan berkarat. Sifat pelit akan membuat wadah rezeki Anda mengecil secara gaib, dan peluang-peluang besar yang seharusnya datang akan berbelok arah kepada orang lain yang lebih dermawan. 3. Amarah yang membara, api yang melelehkan logam. Elemen pon adalah logam, dan musuh alami logam adalah api. Dalam diri manusia, api ini berwujud amarah yang meluap-luap, dendam, dan kebencian. Jika pemilik weton pon tidak mampu mengendalikan emosinya dan sering meledak dalam kemarahan, maka aura emas yang mereka miliki akan meleleh. Orang yang sering marah-marah akan kehilangan wibawa cakra dasarnya. Akibatnya, rezeki yang sudah di depan mata bisa tiba-tiba hilang, atau aset yang sudah dikumpulkan habis untuk biaya-biaya tak terduga, rezeki musang. 4. Merusak kepercayaan, ingkar janji. Weton pon sangat bergantung pada integritas.
Sekali seorang pon berbohong atau mengkhianati kepercayaan dalam urusan materi, maka tuah atau kesaktian bicaranya akan hilang. Orang tidak akan lagi tertarik untuk bekerja sama, dan magnet keberuntungan yang menempel pada kata-katanya akan luntur. Bagi pon, kejujuran adalah bahan bakar utama untuk menjaga kilau auranya. 5. Melupakan wetonan, hari lahir. Banyak pemilik weton pon yang mulai serakah dan melupakan jati dirinya saat berada di puncak. Melupakan hari kelahiran atau tidak melakukan laku prihatin pada hari wetonannya adalah kesalahan fatal. Hari wetonan adalah saat di mana energi Anda direcharge oleh alam. Mengabaikan momen spiritual ini, seperti tidak berdoa atau tidak bersyukur pada hari tersebut, akan membuat energi Anda aus dan mudah ditembus oleh energi negatif dari luar. 6. Menyakiti hati orang tua, terutama ibu. Dalam kosmologi Jawa, cakra dasar langit sangat terhubung dengan energi bumi, ibu. Menyakiti hati ibu bagi weton pon adalah jalan pintas menuju kehancuran finansial. Doa ibu adalah pelumas bagi logam aura Anda. Jika hubungan ini rusak, maka sehebat apapun strategi bisnis Anda, rezeki akan terasa panas dan tidak pernah membawa keberkahan. Dengan menghindari pantangan-pantangan ini, Anda bukan hanya menjaga kekayaan Anda sendiri, tetapi Anda sedang merawat pohon peneduh yang menjadi tempat bergantung banyak orang. Cara memaksimalkan potensi magnet rezeki. Memiliki weton pon ibarat memiliki sebuah mesin pencetak emas yang sangat canggih. Namun, secanggih apapun mesin tersebut, ia memerlukan perawatan dan kalibrasi agar kinerjanya tetap maksimal. Setelah memahami karakteristik, potensi meluber, hingga pantangannya, langkah terakhir yang paling krusial adalah bagaimana cara Anda mengasah aura logam tersebut agar pancaran rezekinya tidak hanya kuat, tapi juga abadi dan membawa kemuliaan bagi banyak orang. 1. Laku prihatin pada hari wetonan, recharging energy. Cara paling efektif untuk memperkuat cakra dasar langit adalah dengan melakukan ritual kecil setiap kali hari weton Anda tiba, misalnya setiap 35 hari sekali pada Rabu Pon, Jumat Pon, DST. Primbon menyarankan untuk melakukan puasa weton atau setidaknya, mutih, hanya makan nasi putih dan air putih. Laku ini bertujuan untuk membersihkan karat-karat emosi dan energi negatif yang menempel pada jiwa Anda selama sebulan penuh. Saat Anda berpuasa di hari lahir, Anda sedang menyelaraskan kembali frekuensi tubuh Anda dengan frekuensi alam semesta, sehingga magnet rezeki Anda kembali menjadi tajam. 2. Aktivasi sedekah, pancingan, the law of flow. Karena aura pon bersifat meluber, maka Anda harus secara aktif menciptakan aliran keluar, agar aliran masuk menjadi lebih deras. Gunakan rumus sedekah subuh atau sedekah unyil, memberi dalam jumlah kecil tapi rutin setiap hari. Bagi pemilik weton pon, sedekah bukan sekadar amal, melainkan teknik mechanical engineering secara spiritual. Dengan memberi kepada mereka yang lebih membutuhkan, Anda sedang membuka keran energi. Semakin banyak Anda memberi, alam semesta akan melihat bahwa wadah Anda harus terus diisi karena Anda adalah distributor yang amanah. 3. Mengasah ketajaman intuisi melalui meditasi bumi. Sebagai pemegang elemen logam dan cakra dasar, Anda sangat disarankan untuk sering bersentuhan dengan elemen bumi. Luangkan waktu untuk bermeditasi atau sekadar berjalan tanpa alas kaki di atas tanah atau rumput pada pagi hari. Hal ini membantu membuang energi statis dan emosi panas, api, yang bisa melelehkan aura logam Anda. Dengan kondisi jiwa yang tenang, hening, intuisi bisnis dan insting peluang Anda akan menjadi sangat tajam. Anda akan mampu mencium keberuntungan bahkan sebelum orang lain menyadarinya. 4. Menjaga kebersihan dan kerapian diri, aura manifestasi. Logam akan terlihat berharga jika ia berkilau. Secara fisik, pemilik weton pon disarankan untuk selalu memperhatikan penampilan. Tidak harus mewah, namun harus bersih, rapi, dan harum. Dalam ilmu metafisika, kerapian fisik adalah cerminan dari kerapian pikiran. Ketika Anda tampil rapi, Anda sedang memancarkan sinyal ke alam semesta bahwa Anda siap menerima tamu besar bernama kemakmuran. Lingkungan kerja dan tempat tinggal yang bersih juga sangat memengaruhi derasnya aliran cakra dasar langit. 5. Afirmasi, sangkan paraning dumadi. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas,
Ucapkan syukur dan afirmasi bahwa Anda adalah saluran berkah bagi dunia. Katakan pada diri sendiri, aku adalah magnet rezeki yang kuat, dan melalui tanganku, banyak orang akan ikut sejahtera. Kalimat ini akan mengunci niat Anda dan menyinkronkan seluruh sel tubuh Anda untuk bekerja menuju kemakmuran kolektif. 6. Menjalin hubungan dengan sesama weton, air, atau tanah. Untuk memaksimalkan potensi, weton pon, logam, sangat baik jika bersinergi dengan orang yang memiliki weton berelemen tanah, untuk mendukung, atau air, untuk mendinginkan. Kolaborasi ini akan membuat proyek atau bisnis yang Anda jalani menjadi lebih stabil dan berumur panjang. Dengan menjalankan langkah-langkah ini, Anda tidak hanya menjadi orang kaya, tetapi Anda menjadi sosok Wong Agung, seseorang yang keberadaannya sangat dinantikan dan dicintai karena menjadi sumber kemakmuran bagi siapa saja yang berada di sekelilingnya. Itulah rahasia luar biasa di balik aura rezeki weton pon yang mampu memakmurkan orang di sekitarnya. Apakah Anda merasakan energi ini dalam hidup Anda? Atau mungkin Anda punya teman berweton pon yang membawa hoki? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga video ini membawa pencerahan dan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa like dan share video ini ke orang-orang terdekat Anda. Sampai jumpa di pembahasan primbon selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.